Martial Peak 3615. Tidak seperti Zuking, yang tidak berani memastikan. Suyan dan Yang Kai memiliki seni penyatuan gembira Yin Yang. Jadi selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Dia benar-benar kembali. Zuking tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke arah arai luar angkasa. Sosoknya berkedip seolah dia ingin bergegas. Tetapi dia menahan diri dan menoleh ke Suyan. Apakah ada yang salah denganku? Suyan tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Jika ini dikatakan oleh Sun King Luo, Zuking tidak akan pernah mempercayainya. Tetapi karena Suyan yang mengatakannya, tidak ada masalah. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama, Zuking memahami kepribadian Suyan dengan sangat baik. Dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Baik hati dan dapat dipercaya. Di sisi lain, Sun King Luo, rubah betina itu, terus-menerus menemukan masalah dengannya. Bahkan setelah diberi pelajaran olehnya, dia masih menolak untuk bertobat. Kedua wanita itu tidak cocok satu sama lain. Bukan karena mereka iri satu sama lain. Tetapi karena Sun King Luo secara naluriah merasa bahwa Zuking merusak pemandangan. Tidak hanya Zuking, tetapi semua anggota Dragon Rache lainnya juga tidak menyenangkan di matanya. Ratu Penggoda memiliki asal-usul laba-laba iblis bulan surgawi. Dan laba-laba iblis bulan surgawi juga merupakan anggota ras roh suci kuno. Jika ras naga mengaku sebagai pemimpin ras roh kudus, bukankah mereka akan menunggangi kepalanya? Tentu saja. Sun King Luo tidak menyukai Zuking. Tetapi perbedaan dalam kultivasi antara kedua wanita itu tidak kecil dan dia menderita beberapa kerugian di tangan Zuking. Mendengar Suyan mengatakan dia baik-baik saja, Zuking menghela nafas ringan. Pada saat ini, di puncak roh di dekatnya, sosok Sue Yue juga melesat. Ketika dia tiba dan hendak bertanya, dia melihat Suyan sedikit mengangguk ke arahnya. Sue Yue menutupi bibir merahnya dan matanya yang indah sedikit bergetar. Medicine Pill Peak awalnya adalah Spirit Peak of High Heaven Palace Spillway dan juga merupakan wilayah dari murid kelima Great Pill Great Emperor, Jiying. Sekarang setelah mengumpulkan alkemis paling terkemuka di seluruh Star Boundary, itu bisa dikatakan sebagai tanah suci di mata semua alkemis. Di Medicine Pill Peak, ada tidak kurang dari 1000 pil room dengan berbagai ukuran. Dan setiap hari, Spirit Pills yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di sini. Seluruh puncak alkimia sekarang diselimuti aroma pil yang aneh. Dan siapapun dalam jarak 10 km dari puncak pil obat bisa menciumnya. Pada saat ini, di bawah Medicine Pill Peak, di ruang pil yang besar, di sebelah tungku pil yang berputar, Xian Ningchang yang terselubung berkeringat deras saat dia terus-menerus mengganti segel tangannya. Sekitar 10 meter di depannya, di sisi lain tungku pil, ekspresi Jiying serius dan teliti. Terus-menerus mengganti segel tangannya untuk melengkapi ekspresi Xian Ningchang. Di sekeliling mereka, ada pria dan wanita. Lebih dari selusin orang. Semuanya mengenakan jubah putih bersih dengan pola bunga yang disulam di dada mereka. Selusin orang ini semuanya adalah alkemis di atas tingkat Daosos. Dan dua dari mereka bahkan adalah Kaisar Pil Master. Lebih dari selusin alkemis terkenal sedang mengamati proses penyempurnaan pil Xian Ningchang dan Jiying. Ekspresi bijaksana melintas di wajah mereka dari waktu ke waktu. Sesekali mengangguk ringan seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat bermanfaat. Meskipun para alkemis ini semuanya luar biasa, masing-masing dari mereka adalah alkemis yang disegani dari sekte masing-masing. Orang-orang yang saat ini menyempurnakan pil adalah dua murid Kaisar Agung Pil menakjubkan. Tak perlu dikatakan, Jiying, murid kelima Kaisar Agung Pil menakjubkan adalah eksistensi legendaris di mata banyak alkemis. Meskipun Xian Ningchang tidak termasuk dalam sekte Kaisar Agung Pil menakjubkan, itu hanya karena Kaisar Agung Pil menakjubkan pernah mengatakan bahwa dia adalah murid terakhirnya ketika dia menerima Jiying. Kata-kata Kaisar Agung adalah hukum. Jadi tidak mungkin baginya untuk menamparkan wajahnya sendiri. Itu karena ketika Jiying membawa Xian Ningchang ke lembah obat-obatan, meskipun Kaisar Agung Pil keajaiban menghargai bakat, dia masih tidak berniat menerimanya sebagai murid. Namun, batu giok yang bagus sulit didapat, dan tidak menerima murid bukan berarti dia tidak akan mengajarinya. Xian Ningchang dan Kaisar Agung Pil menakjubkan tidak memiliki status guru murid.
tetapi mereka memiliki hubungan guru-murid. Selain itu, fisik Xian Ningchang istimewa, dan tubuh suci pengobatan spiritualnya hampir secara eksklusif dibuat untuk alkimia. Pil yang menakjubkan. Kaisar Agung menghargainya lebih dari murid-muridnya. Jadi dia tidak mencoba menyembunyikan apapun selama beberapa tahun terakhir ini. Mengamati kedua alkemis ini dari jarak yang begitu dekat, para alkemis dari berbagai daerah secara alami lapar. Masing-masing berharap mereka bisa melemparkan mata mereka ke tungku pil untuk melihat lebih dekat. Saat mereka sedang menikmati pertunjukan, mereka tiba-tiba mendengar suara. Selusin alkemis yang menonton dengan penuh minat. Semuanya menunjukkan ekspresi tidak senang. Saat memurnikan pil, yang terbaik adalah tidak mengganggu. Area terpenting di pil chamber secara alami dilindungi oleh penghalang. Jadi kebisingan luar tidak dapat mencapai tempat ini kecuali seseorang menggunakan semacam kemampuan ilahi untuk melewati penghalang. Hanya seseorang dengan kekuatan besar yang bisa mencapai ini. Namun, dengan kekuatan yang begitu besar, seseorang secara alami harus memiliki gambaran besar dalam pikirannya. Siapa yang mau mengganggu urusan medisin pil-pik tanpa alasan? Selain itu, suara ini terdengar sangat asing dan mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi tidak peduli siapa itu. Dia tidak akan beruntung. Dia pasti akan berada dalam masalah. Jika itu adalah alkemis biasa, itu akan baik-baik saja. Tapi siapa yang memurnikan pil di sini? Ekspresi Xian Ningchang juga berubah saat ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya, menyebabkan keadaan pikirannya sangat berfluktuasi. Perubahan di tangannya tidak lagi semulus sebelumnya. Dan saat dia mengganti segel tangannya, tungku pil yang awalnya stabil mulai mengeluarkan suara retak. Ekspresi Ji Ying berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xian Ningchang, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Penyempurnaan pil hari ini bukanlah masalah kecil. Hanya bahan saja yang membutuhkan waktu sebulan untuk mempersiapkannya. Dan dia bahkan secara khusus meminta Xian Ningchang untuk membantunya memperbaikinya. Tampaknya dalam 4 jam lagi, pilnya akan siap. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan mendengar suara orang itu di sini. Ji Ying tiba-tiba mendapat firasat buruk. Xian Ningchang mengangkat matanya dan menatap mata kakak senior kelima dengan tatapan minta maaf. Ji Ying segera berteriak. Berjalan setengah ratus langkah. Little Junior Sister tidak boleh terganggu. Teriakan keras ini mengejutkan selusin alkemis yang menonton dari pinggir lapangan. Ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan Ji Ying memurnikan pil. Tetapi tidak peduli pil apa yang dia saring. Ji Ying selalu tenang dan tenang. Dia tidak pernah begitu jengkel. Suara retak menjadi lebih keras saat tungku pil yang semula tenang mulai melonjak dengan energi spiritual, menyebabkan tungku pil raksasa menyusut dan mengembang. Situasinya tidak baik. Selusin alkemis yang mengamati semuanya tersentak. Mereka telah memurnikan pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan penglihatan mereka luar biasa. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa situasi di depan mereka seperti ledakan tungku. Ledakan tungku selalu hanya muncul di tangan para alkemis. Selama seseorang tenggelam dalam alkimia selama beberapa tahun, mereka tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa Furnace Explosion adalah level kesalahan terendah dalam alchemy. Gemuruh. Kontraksi dan ekspansi pil Furnace menjadi lebih ganas. Tangan Ji Ying berkibar seperti kupu-kupu. Mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas pil Furnace. Pada saat yang sama, dia buru-buru berteriak. Adik junior, tenang. Karena dia sudah kembali. Kamu bisa bertemu lagi cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Kamu perlu tahu bahwa ketika keduanya saling mencintai untuk waktu yang lama, itu akan bertahan selamanya. Setelah mencoba membujuknya, dia hampir berlutut dan bersujud pada Xian Ningchang. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah 3 kata. Wajah Xian Ningchang dipenuhi rasa bersalah. Maaf. Begitu kata keluar dari mulutnya, wajah Ji Ying menjadi pucat. Dan dengan ledakan keras, tungku pil raksasa meledak, mengirimkan pecahan-pecahan terbang ke segala arah. Cairan pil di dalam tungku pil juga terbang ke segala arah, mengisi seluruh ruang pil dengan kabut tebal. Energi melonjak ketika selusin alkemis masing-masing menggunakan teknik mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah serangkaian suara berderak bercampur dengan teriakan alarm, pil chamber sekali lagi menjadi sunyi.
Sesaat kemudian, kabut menghilang dan selusin Grandmaster Alkimia semuanya tertutup debu. Banyak dari jubah putih mereka diwarnai dengan warna hijau tua oleh cairan pil. Jika selusin orang yang menonton dari jauh sudah seperti ini, maka Ji Ying bahkan lebih buruk. Faktanya, dengan kultivasinya sebagai Kaisar Rilem, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, saat tungku pil meledak, dia kehilangan kendali atas pikirannya. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada orang lain dan seluruh tubuhnya telah berubah warna menjadi hijau tua. Cairan pil mengalir di wajahnya ke dagunya dan menetes ke tanah. Ji Ying bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri di sana dengan tangan terentang, masih mempertahankan postur segel terakhir, seolah-olah seseorang telah melemparkan mantra tubuh tetap padanya. Matanya kosong dan kelopak matanya berkedut. Melihat adegan ini, hati semua orang berdetak kencang, mengetahui bahwa Ji Ying telah mengalami pukulan hebat. Belum lagi berapa banyak waktu dan usaha yang telah dihabiskan Ji Ying untuk spirit pil hari ini. Bahkan meledakkan tungku di depan begitu banyak rekan kerja adalah kehilangan muka yang besar. Alkemis manapun tidak akan dapat menerima situasi seperti itu. Belum lagi dia mewakili lembah obat-obatan dan telah mempermalukan Kaisar Agung Pil yang menakjubkan. Bajingan, seorang lelaki tua mengambil fragmen tungku pil dari rambutnya dan melemparkannya ke tanah. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia menjadi marah. Siapa yang berani mengganggu penyempurnaan pil Grandmaster Ji dan Grandmaster Xia? Ini hanya lancang. Berhenti sejenak. Dia batuk ringan dan berkata dengan nada meyakinkan. Grandmaster Ji tidak perlu khawatir tentang ini. Kesalahan hari ini bukan disebabkan oleh kedua Grandmaster, melainkan oleh orang yang menyela kemana perginya Grandmaster Xia. Hanya pada saat inilah semua orang menemukan bahwa Xia Ningchang, yang masih di sini beberapa saat yang lalu, telah menghilang. Berbalik, mereka melihat bahwa pintu ruang pil telah terbuka dan Xia Ningchang sudah habis. Siapa orang itu? Beraninya dia bertindak begitu kasar. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita harus menyelidiki. Kita harus menyelidiki. Kami telah bekerja sangat keras untuk memperbaiki pil roh di sini dan mengirim mereka ke medan perang untuk melindungi ras manusia kami. Tidak hanya orang ini tidak bekerja sama dengan kami. Dia bahkan ikut campur pada saat kritis dan menyebabkan penyempurnaan sejumlah besar pil roh gagal. Ini adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Aku tidak mengenali suara orang itu. Apakah kamu tahu siapa dia? Orang tua yang berbicara sebelumnya bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Namun, dia mendengar Ji Ying menggertakkan giginya dan berteriak. Pencuri kecil yang kai. Raja ini tidak akan pernah memaafkanmu. Suaranya dipenuhi amarah saat dia meraung. Sementara medisin pil pik dalam kekacauan, situasi spirit artifak pik tidak lebih baik. Di dalam lokakarya, kepala pemurni artefak High Heaven Palace, Grandmaster Hou Yu, sedang berbaring di tempat tidur empuk. Tidur nyenyak, tidak peduli dengan sekelilingnya sama sekali. Suara denting ketukan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dan dia memegang toples anggur di tangannya. Seluruh tubuhnya berbau alkohol. Ketika suara ini memasuki telinganya, Hou Yu tiba-tiba membuka matanya dan melompat. Berteriak, cepat, tidak ada yang boleh mengendur. Jika ada yang berani mengendur, bibi yang hebat ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak ada yang memperhatikannya. Seolah-olah mereka tidak mendengar kata-katanya dan semua sibuk dengan tugas mereka sendiri. Hanya seorang pelayan berpakaian biru yang berlari dan berkata dengan cemberut, "Bibi besar, jika kamu ingin minum, pergilah ke tempat lain dan jangan ganggu pemurnian artefak semua orang." Bersambung.